Penjelasan PPT Pengauditan 2, Audit Siklus Pembelian dan Pembayaran, Nama Kelompok Eva Diadara, Jamila Tulaila, Meta Sintia Murni, Novela Afrilia, Nurfadilah Fitriyanti. Pembahasan A. Pengertian utang usaha dan siklus pembelian dan pembayaran. B. Siklus pembelian dan pembayaran. C. Akun yang mempengaruhi siklus pembelian dan pembayaran. D. Tujuan audit atau siklus pembelian dan pembayaran. E. Kemungkinan kesalahan pencatatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. F. Pengendalian internal siklus pembelian dan pembayaran. G. TOC siklus pembelian dan pembayaran beserta contoh. H. Substansi teks atau prosedur audit siklus pembelian dan pembayaran. I. Latihan kasus siklus pembelian dan pembayaran. A. Pengertian utang usaha atau siklus pembelian dan pembayaran. Utang usaha atau siklus pembelian dan pembayaran merupakan proses bisnis yang melibatkan transaksi pembelian barang atau jasa dari pemasok dan pembayaran atas barang atau jasa tersebut. Beberapa tahapan utama dalam siklus pembelian dan pembayaran meliputi 1. Permintaan pembelian, 2. Pemilihan pemasok, 3. Penetapan pesanan, 4. Penerima barang atau jasa, 5. Verifikasi faktur, 6. Pencatatan utang usaha, 7. Pembayaran utang. B. Siklus pembelian dan pembayaran. Siklus pembelian dan pembayaran adalah rangkaian aktivitas yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pembelian barang atau jasa, pemilihan pemasok, penyusunan pesanan pembelian, penerimaan barang atau jasa, verifikasi faktur, pencatatan utang usaha, hingga pembayaran kepada pemasok. Tahap-tahap dalam siklus ini sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan pembelian. 2. Pemilihan pemasok. Beberapa tahapan utama dalam siklus pembelian dan pembayaran meliputi 1. Permintaan pembelian, 2. Pemilihan pemasok, 3. Penetapan pesanan, 4. Penerima barang atau jasa, 5. Verifikasi faktur, 6. Pencatatan utang usaha, 7. Pembayaran utang. Akun yang mempengaruhi siklus pembelian dan pembayaran. 1. Akun utang usaha atau akun payable. Akun ini digunakan untuk mencatat kewajiban perusahaan kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. 2. Akun persediaan atau inventory. Akun ini digunakan untuk mencatat nilai barang dagangan atau bahan baku yang dimiliki perusahaan. 3. Akun pembelian atau purchase. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pembelian barang dagangan atau bahan baku dari pemasok. 4. Akun kas atau cash. Akun ini digunakan untuk mencatat arus kas masuk dan keluar perusahaan. 5. Akun bank atau bank account. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi yang melibatkan rekening bank perusahaan. 6. Akun potongan pembelian atau purchase discount. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan atau diskon yang diterima dari pemasok atas pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. 7. Akun pengiriman atau freight. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya pengiriman atau transportasi yang terkait dengan pembelian barang dari pemasok. D. Tujuan audit atau siklus pembelian dan pembayaran. Tujuan audit siklus pembelian adalah untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh transaksi pembelian barang dan jasa dan pelunasan utang usaha disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Tujuan utama audit siklus pembayaran adalah untuk memastikan bahwa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan telah dicatat dan dilaporkan dengan akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara lebih rinci, tujuan audit siklus pembayaran meliputi 1. Memastikan keberadaan kewajaran. 2. Memastikan penilaian dan pengakuan yang tepat. 3. Menilai klasifikasi yang tepat. 4. Mengevaluasi pengungkapan yang memadai. 5. Mendeteksi kecurangan atau penyalahgunaan. 6. Mematuhi peraturan dan kontrak. E. Kemungkinan kesalahan pencatatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Kesalahan dalam pencatatan pembayaran. A. Kesalahan memasukkan data. Yang pertama, salah memasukkan tanggal pembayaran. Yang kedua, salah memasukkan nomor faktur yang dibayarkan. 3. Salah memasukkan jumlah pembayaran. 4. Salah memasukkan kode akun. B. Kesalahan perhitungan. 1. Salah menghitung total nilai pembayaran. 2. Salah menghitung sisa pembayaran. C. Kesalahan pencatatan bukti pembayaran. 1. Bukti pembayaran tidak dicatat dengan benar. 2. Bukti pembayaran dicatat 2 kali. 3. Bukti pembayaran tidak dicatat sama sekali. Kesalahan dalam pencatatan pembayaran. A. Kesalahan memasukkan data. Yang pertama, salah memasukkan tanggal pembayaran. Yang kedua, salah memasukkan nomor faktur yang dibayarkan. 3. Salah memasukkan jumlah pembayaran. 4. Salah memasukkan kode akun. B. Kesalahan perhitungan. 1. Salah menghitung total nilai pembayaran. 2. Salah menghitung sisa pembayaran. C. Kesalahan pencatatan bukti pembayaran. 1. Bukti pembayaran tidak dicatat dengan benar. 2. Bukti pembayaran dicatat 2 kali. 3. Bukti pembayaran tidak dicatat sama sekali.
Kesalahan pencatatan dalam siklus pembelian dan pembayaran dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti A. Laporan keuangan yang tidak akurat. 1. Laporan keuangan tidak akurat dapat menyebabkan atau menyesatkan manajemen dalam mengambil keputusan. 2. Laporan keuangan yang tidak akurat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial. B. Tidak kesesuaian antara catatan dan kas. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dan melacak pengeluaran. 2. Dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan audit keuangan. C. Terjadinya kecurangan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang pengendalian internal siklus pembelian dan pembayaran. Pengendalian internal untuk siklus pembelian dan pembayaran sebagai bagian dan prosedur penilaian risiko dapat diperoleh auditor dengan mempelajari bagian alir yang berlaku pada perusahaan. Klien mereview daftar pertanyaan pengendalian internal dan melaksanakan pengujian mengikuti jejak transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian dan pembayaran dirancang untuk mencapai tujuan. GTOC siklus pembelian dan pembayaran beserta contoh. Theory of Constraint yang disingkat dengan TOC merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt. Setiap perusahaan menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas atas setiap produk. Theory of Constraint atau disingkat dengan TOC mengakui bahwa kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya, yang kemudian mengembangkan pendekatan kendala untuk mendukung tujuan yaitu kemajuan terus-menerus suatu perusahaan. Contoh perusahaan memiliki kendala dalam siklus pembelian dan pembayaran karena proses yang lambat dan tidak efisien. H. Substantif tes atau prosedur audit siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama yaitu pengujian pembelian yang berkaitan dengan 3 dari 4 fungsi bisnis yaitu order pembelian, penerimaan barang dan jasa, dan pengakuan utang. Yang kedua, pengujian pengeluaran kas meliputi proses bisnis, pengolahan, dan pencatatan pengeluaran kas. Latihan kasus siklus pembelian dan pembayaran. Contoh soal audit pembelian. PT Maju Jaya membeli bahan baku senilai 100 juta dari PT Sejahtera pada tanggal 1 Januari 2024. Pembayaran dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 30 hari. Pada tanggal 10 Januari 2024, PT Maju Jaya menerima faktur dari PT Sejahtera. Pada tanggal 31 Januari 2024, PT Maju Jaya melakukan pembayaran atas faktur tersebut. Jumlah persediaan yang diterima lebih sedikit dari yang tercantum dalam dokumen pembelian. Kualitas persediaan yang diterima tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pembelian. Konfirmasi dengan PT Sejahtera tidak sesuai. Saldo akun hutang dagang yang dikonfirmasi PT Sejahtera tidak sesuai dengan saldo akun hutang dagang di PT Maju Jaya. PT Sejahtera tidak mengakui transaksi pembelian yang dilakukan. 3. Penyelesaian temuan audit. Meminta penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab mengapa dokumen pembelian tidak lengkap, mengapa pencatatan akuntansi tidak benar, mengapa persediaan bahan baku tidak sesuai dengan dokumen pembelian, mengapa konfirmasi dengan PT Sejahtera tidak sesuai, melakukan pengujian lebih lanjut. Pertanyaan: apa saja risiko audit yang terkait dengan temuan-temuan tersebut? Apa saja prosedur audit yang dapat dilakukan untuk menguji kebenaran dan kebebasan pembayaran tersebut? Apa kesimpulan audit atas pembayaran tersebut? Jawaban: 1. Risiko audit pembayaran tidak dilakukan ke pihak yang berhak. Pembayaran tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Pembayaran untuk transaksi fiktif. 2. Prosedur audit meminta konfirmasi dari PT Cahaya Sentosa terkait faktur pembelian dan kebenaran rekening bank penerima, melakukan training terhadap bukti transfer bank untuk memastikan dana diterima oleh PT Cahaya Sentosa, meminta dokumen permintaan penawaran dan surat pemesanan pembelian untuk transaksi tersebut, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran.